kalau dikatakan apakah Hamas Syiah, ya tidak. Syekh Ahmad Yasin ini seorang Sunni, ahlu sunnah wal jamaah, ya kuliahnya juga di Al-Azhar, ya lulus dari situ, khatib juga luar biasa. Itu sangat tidak benar kalau dikatakan itu Syiah. Di kuliah di Al-Azhar di tahun 1956, Syekh Ahmad Yasin ini itu ditangkap oleh otoritas Mesir pada saat itu karena dicurigai berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Tapi setelah diteliti ternyata tidak ada hubungan sama sekali. Maka Syekh Ahmad Yasin ini jadi penasaran, ini apa? Ya, gerakannya apa, kemudian apa tujuannya, akhirnya ikut terlibat di dalamnya sampai punya kesamaan visi. Saat punya kesamaan visi inilah kemudian di Palestina mendirikan cabang Ikhwanul Muslimin di Palestina. So, dia mengambil kesempatan dari situ lalu digunakan sebagai bagian dari perjuangan. Yang dulu pasukan peta yang dipimpin Jenderal Sudirman lalu bekerja sama dengan Jepang untuk latihan, apakah akan disebut juga anteknya Jepang? Kan tidak. Itu yang menggerakkan dan memberikan semangat kembali kepada PLO dulu ya, Palestina Liberation Organization, yang dulu didirikan oleh almarhum Yasser Arafat. Dia didirikan 8 Mei 1964. Jadi begitu 3 tahun setelah itu ada resolusi di Khartoum, lantas terjadi respon militer bahkan dari 3 negara pada masa itu, yaitu ada Syria, lalu ada Jordania, lalu ada Mesir. Ya, ada 3 negara besar ini, dan dalam waktu 6 hari ini dikalahkan 3 ini. Jadi dari hasil ini diambil 3 wilayah itu. Di tanggal 1 September 1967 setelah peristiwa itu, berkumpullah kemudian negara-negara Arab plus beberapa yang Afrika itu berkumpul di Sudan, di Khartoum. Mereka mengeluarkan resolusi Khartoum di 8 negara, akhirkan 7 poin. 3 yang utama. 1, tidak ada pengakuan. Pada yang kedua, tidak ada kerjasama. Dan yang ketiga ini nggak ada perdamaian dengan Israel. Nah, di saat yang bersamaan Mesir juga kemudian semangat lagi. Lalu di tahun 1973, kalau nggak salah di bulan Oktober itu, ya maka mencoba untuk mengambil alih kembali wilayah di Sinai. Alhamdulillah pada masa itu mendapatkan kemenangan. Ternyata dalam perkembangannya ini resolusi Khartoum tadi mulai mengendur di negara-negara yang mengikuti itu sendiri, sehingga seakan-akan nggak ada yang berjuang lagi nih. Muncullah perjuangan-perjuangan dari dalam. Syekh Ahmad Yasin 14 Desember tahun 1987, beliau dengan sahabat-sahabatnya yang sekaligus juga dengan murid-muridnya. Kemudian secara singkatnya ketika terjadi tadi peristiwa berdarah ya di 2 tempat Sabra, banyak yang meninggal dunia, maka 14 Desember 1987 Syekh Ahmad Yasin dengan kurang lebih 5-6 sahabat sekaligus muridnya juga lalu bersepakat untuk mendirikan gerakan perlawanan dengan menempuh opsi politik dan militer sekaligus. Tidak diam. Mereka memilih, ini kita ini sedang dijajah. Kita kalau nggak bergerak, nggak membela diri, ya kita habis semuanya. Maka mereka mendirikan Hamas, Harakah Muqawamah. Jadi dasar paling utamanya adalah nilai-nilai keislaman. Bagaimana berjuang berdasarkan syariat Islam. Dan di situ dimulai era perjuangan. Ya, sampai kemudian mereka di dalam satu pemilu yang sangat demokratis dipilih dan mendapat suara 44,6% lebih, sehingga mereka memiliki parlemen di Gaza dan mereka terpilih jadi di situ menguasai parlemen, dipimpin Perdana Menterinya kemudian sekarang Ismail Haniyeh.